Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya pemirsa, selama pandemi COVID-19, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BKPN kerap menerima laporan soal aduan konsumen yang berasal dari e-commerce. Selama kurun waktu dari Januari hingga Juni 2020, BPKN telah menerima aduan sebanyak 600 laporan. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN Ardiansyah Parman menyebut, selama pandemi virus corona melanda wilayah Indonesia, pihaknya kerap menerima laporan soal aduan konsumen yang berasal dari e-commerce. Namun tidak merinci total berapa aduan yang diterima BPKN. Selama kurun waktu dari Januari hingga Juni 2020, BPKN telah menerima aduan sebanyak 600 laporan. Jenis-jenis aduannya itu beragam, dari yang mulai pembelian secara daring maupun luring. Menurut temuan BPKN, banyak regulasi yang harus diperbaiki agar konsumen terlindung dari pelaku usaha yang nakal. BPKN akan memberikan imbauan kepada pemerintah untuk segera merevisi aturan dalam melindungi konsumen dalam setiap transaksi. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai perlindungan konsumen yang berbelanja melalui perdagangan elektronik masih menyimpan persoalan besar. Aduan yang paling banyak diterima YLKI adalah pesanan tidak diterima oleh konsumen. Di awal tahun, YLKI mencatat aduan belanja online menempati urutan ketiga sebagai sektor yang paling banyak dikeluhkan, sebanyak 6,3% dari 563 aduan kategori individu. Apa yang perlu diperbaiki dari layanan perdagangan elektronik? Simak ulasannya dalam Market Review. Ya pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik pajak digital dipungut dan apa kabar layanan e-commerce. Dan kita akan berbincang bersama dengan Bapak Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI yang saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom. Kita akan langsung sapa saja. Pak Tulus, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas David. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Tulus sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Dari informasi yang baru saja kita sampaikan Pak, selama 2019 YLKI memiliki catatan soal e-commerce yang banyak diadukan konsumen dalam hal ini. Bagaimana perkembangannya di 2020 sampai dengan kuartal kedua Pak Tulus? Ya, terima kasih. Jadi betul pada 2020 bahkan sejak 5 tahun terakhir masalah e-commerce atau belanja daring itu memang sangat dominan ya, termasuk pengaduannya. Nah, pada 2020 ini justru juga semakin meningkat karena dengan era pandemi kita didorong untuk lebih banyak bertransaksi secara digital dan khususnya adalah belanja daring, baik untuk makanan ataupun barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, ini yang kemudian sejalan dengan itu banyak juga pengaduan-pengaduan terkait dengan masalah belanja daring, baik karena konsumennya ataupun karena operatornya atau platform digital itu sendiri. Pak Tulus, dengan perkembangan e-commerce Indonesia yang tumbuh signifikan, kemudian Anda katakan tadi dari sisi pandemi ini banyak peralihan dari offline ke online begitu. Artinya ini jumlah dari aduan atau keluhan dari konsumen juga mengalami peningkatan. Dari sisi pertumbuhan e-commerce cukup bagus, dari sisi aduan juga mengalami peningkatan begitu. Sebenarnya apa yang salah Pak? Atau apa yang harus dibenahi di tengah pertumbuhan e-commerce, kemudian juga layanan, kemudian juga perlindungan konsumen harus ditingkatkan? Ya, pertama sebenarnya regulasinya yang harus dibenahi. Karena ketika kita mendorong ekonomi digital begitu masif, tapi sebenarnya pemerintah belum menyiapkan infrastruktur regulasi yang memadai, baik dari hulu ataupun hilir. Memang terakhir ini kemarin tahun 2019 pemerintah telah menelurkan PP nomor 80 tahun 2019 tentang belanja daring ini, tapi di lapangan saya kira ini belum terimplementasi dengan baik. Dan kemudian di level hulu juga masih banyak masalah terkait dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh operator belanja daring. Ingat bahwa belanja daring itu bukan semata-mata kita di platform yang ternama itu yang banyak beredar di masyarakat ya, tapi juga yang paling dominan dikeluhkan memang
adalah belanja daring yang difasilitasi oleh media sosial. Ini yang saya kira pekerjaan rumah yang cukup signifikan ya, karena belanja media sosial begitu masif, baik itu di Instagram, Facebook, Twitter atau segala macam, yang itu yang kemudian banyak keluhan-keluhan yang dialami oleh konsumen. Kenapa? Karena misalnya barang tidak sampai ataupun barang yang dipesan juga tidak sesuai dengan pesanan, penipuan dan segala macam. Apakah dari sisi regulasi kemudian juga perlindungan belum sampai ke sana, Pak, dengan perkembangan saat ini? Anda katakan tadi dari beberapa yang memang dikenal masyarakat dengan skalanya besar, sementara di media sosial ini lebih kepada kegiatan pribadi begitu. Dalam hal ini tidak terdaftar, Pak Tulus. Ya, salah satunya tentu tidak terdaftar ya. Artinya kita tidak tahu alamat pastinya ada di mana, dan kemudian kalau ada pengaduan-pengaduan juga tidak ada jaminan bahwa keluhan itu akan direspon ataupun barang yang kita klaim akan kembali. Ini yang justru menjadi sangat rentan, karena di dalam bisnis transaksi daring ini kan sebenarnya dasarnya adalah trust, kepercayaan. Ya. Nah, oleh karena itu negara tidak boleh membiarkan ini. Ya, negara harus betul-betul memfasilitasi transaksi belanja daring, karena ini bagian dari ekonomi digital yang digadang-gadang oleh pemerintah. Begitu. Apakah aturan dari sisi transaksi di media sosial belum ada sampai sejauh ini, Pak? Ya, sejauh ini ya sebenarnya itu sudah ada, tetapi kan bagaimana memaksa mereka untuk mendaftar? Ya, atau bagaimana pemerintah juga mengawasi dari akun-akun di media sosial yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu. Paling banter pemerintah kalau konsumen melaporkan ataupun ada informasi terkait dengan dia penipuan atau apa, ya itu tugas Kominfo untuk men-take down akun-akun yang menipu itu. Tapi kalau konsumennya diam, ya kita nggak tahu. Nah, ini harus ada kerjasama antara konsumen dan juga pemerintah. Pemerintah ini multi kementerian, menteri lembaga ya, bukan hanya Kementerian Perdagangan ataupun Badan POM, tapi juga Kominfo. Ya, karena Kominfo inilah yang bisa take down atau mendelete akun-akun yang menipu konsumen, ya, baik pada konteks perdata ataupun pidana. Apakah ini sudah dilakukan sebelumnya, Pak, oleh pihak-pihak terkait termasuk oleh Menkominfo, tapi belum optimal sampai sejauh ini? Ya, kalau secara ini klaimnya sudah, tapi buktinya kan juga masih jauh lebih banyak masalah-masalah yang masih terjadi di lapangan, ya, sehingga baik itu antara Kemendak ataupun Badan POM kalau terkait dengan makanan minuman dan segala macam, ini masih sinerginya kurang kuat. Baik, apa yang perlu ditingkatkan di sini, Pak Tulus? Ya, yang ditangkapkan adalah membuat mekanisme pengawasan, dan juga tadi sesuai dengan PP 80 2019 adalah para pedagang online itu harus terdaftar. Ya. Kalau tidak terdaftar, bagaimana konsumen dijamin terhadap keamanannya, baik keamanan transaksi ataupun barang-barang yang dijual. Ya, jangan salah, ini adalah ada dua hal, keamanan transaksi dan keamanan barang yang dijual. Apakah dia memenuhi standar keamanan sebagaimana ketentuan misalnya Badan POM ataupun SNI atau tidak, atau dia barang impor atau barang lokal ataupun barang yang black market atau bagaimana. Nah, ini yang menjadi complicated. Baik, Pak Tulus, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan coba bahas, Pak Tulus, terkait juga dengan yang sudah terdaftar atau yang tidak terdaftar, terutama di media sosial. Apakah persentasenya memang cukup banyak sampai sejauh ini? Nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa bersama kami, Warga Review akan segera kembali sesaat lagi.